Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info kali ini terkait cerita mantan pasien COVID-19 yang sembuh total antara minyak kayu putih dan rutin makan bawang putih. Silakan menikmati. Bukan penyakit HIV. Kalau HIV itu air gimana? Tapi kalau COVID bukan air. Makanya saya berani untuk mengekspos secara terbuka di Facebook. Mungkin ada di antara anak-anakku sekalian membaca itu. Bahkan saya buat berperiode-periode. Episode 1 sampai episode 6. Bahkan ada testimoni. Masih dalam proses untuk saya jadikan buku kecil ya, buku 1, supaya buat pelajaran orang lain, termasuk anak-anak sekalian. Bapak Ibu dan anak sekalian yang hormati, awalnya begini. Semula pada suatu saat saya itu dalam kondisi agak lemah, kemudian melihat anak saya yang punya mainan layang-layang yang saat itu karena memang ngetren dengan layang-layang, dan layang-layang itu dilayangkan di malam hari yang bercahaya, pakai baterai gitu ya, pakai baling-baling itu, pakai lampu. Dan saya itu nggak tega dengan anak saya nggak berhasil itu, nggak berhasil membuat layang-layang yang ada lampunya. Akhirnya saya turun tangan membantu meskipun kondisi saya agak lemah. Dan saya lupa dengan kondisi rumah itu, saya terus berhasil sampai larut malam. Tidak berhasil untuk mensukseskan anak saya membuat layang-layang yang ada lampunya itu. Karena saat itu banyak teman-temannya yang menggunakan layang-layang yang ada lampunya di malam hari. Sehingga larut malam tidak makan ya, berlarut tidak makan ya, sampai larut malam. Akhirnya di pagi hari saya itu sebetulnya sakit, tapi saya paksa untuk masuk kantor. Itu awalnya. Sepulang dari kantor, langsung 1 minggu ke depan saya harus dirawat di rumah. Perkiraan saya ketika dirawat di rumah sebelum ke rumah sakit itu hanya sakit tipes. Maka hati-hati anak sekali. Sakit tipes itu ya panas dingin selama 1 minggu. Muntah-muntah, bahkan perlu saya sampaikan, karena saya yakin bahwa itu adalah tipes, katanya tipes itu diobati dengan cacing. Betul, memang saya obati dengan cacing, bahkan belasan cacing yang masih hidup itu saya masukkan di sendok, langsung saya masukkan ke mulut saya. Hidup. Bahkan ketika saya itu mau turun itu saya balikan lagi, langsung saya. Nah, sebelum masuk tenggorokan itu masih ada yang hidup di, ya, itu langsung saya minum air. Saking saya itu kepengennya sembuh. Nah, saking sepengennya sembuh. Gak tahunya di akhir minggu dirawat di rumah itu ada gejala sesak napas. Saya ingat bahwa gejala kena COVID itu diantaranya pernapasan tersengat-sengat. Saya ingat itu ketika saya membaca. Saya itu khawatir. Akhirnya dibawa di klinik terdekat. Ketika dirawat di klinik itu, saya dioksigen, saya pakai oksigen dan alat bantu oksigen itu. Nah, dokter klinik menyarankan Bapak, karena ada indikasi mengarah ke COVID, maka disarankan agar dirujuk ke rumah sakit. Wah, nggak tahu. Perlayangan. Ya. Nah, 1 hari 1 malam di klinik. Akhirnya pagi harinya saya harus dibuatkan surat rujukan menuju ke rumah sakit.
Pada saat itu saya minta di rumah sakit Muhammadiyah Lamongan, ya, di perjalanan saya diangkut oleh pembersihan yang pakai sirine itu pada jalan. Ketika diangkut melalui atau menggunakan mobil ini, hati saya itu semakin kecil. Mendengar sirine yang terus berbunyi, saya percaya mayat sebetulnya. Cemas dan akhirnya, ya Allah, apakah inilah akhir perjalanan hidup saya. Saya berpikir, apakah ini akhir perjalanan hidup saya? Semakin dekat dengan rumah sakit, semakin cemas. Dan kecemasan itu semakin puncak saat saya dipastikan bahwa saya kena COVID. Masuk UGD, semua alat pasang, ternyata saya itu kena COVID. Ya sudah. Makanya sebetulnya COVID itu ada. Jangan menganggap enteng dengan situasi pandemi. Kita harus tetap waspada. Kewaspadaan terus harus kita jaga sampai benar-benar COVID itu hilang dari bumi. Mudah-mudahan Allah mengangkat itu semua. Kemudian saat saya dipastikan bahwa saya kena COVID, ya mau nggak mau saya harus isolasi di rumah sakit. Di rumah sakit itu di dalam ruangan khusus, satu ruang satu pasien, tanpa ada teman siapapun. Yang ada sesekali ada perawat yang menjenguk dan ngontrol. Satu hari satu malam cuma 4 kali. Maksimal dalam satu kali kontrol itu 10 menit. Selebihnya itu sendirian. Makanya jangan sembrono dalam menghadapi COVID supaya tidak terjadi seperti itu. Ketika betul-betul harus masuk di ruang IC, di ruang isolasi, sudah kita harus siap untuk menerima itu semua. Dalam kesendirian anak sekalian, yang ada hanya bayangan maut. Apalagi kondisi awal di masa kritis. Minggu pertama itu masa kritis ya. Nafas semakin berat dan tersengal-sengal, semakin sesak. Ketika kita sedikit saja melakukan kegiatan, apakah itu harus duduk atau apa? Makanya dalam 1 minggu awal itu masa kritis, saya harus disuapi. Maka nggak bisa sendirian karena makan sendiri kan harus duduk. Karena harus berbalik terus, maka harus disuapi oleh Tuhan. Karena supaya tidak banyak gerak, akhirnya pipis pun harus diselam. Masya Allah, luar biasa. Masuknya selang ke lubang itu luar biasa sakit. Saya berteriak-teriak ketika alat itu dimasukkan sampai ke kantong kemih, mohon maaf. Saya ceritakan apa adanya. Makanya jangan sampai terjadi seperti itu. Makanya harus betul-betul waspada dan hati-hati. Yakinlah bahwa COVID itu ada. Ya. Nah, bukan hanya sekedar pipis harus diselam. Berak pun tidak boleh kemana-mana, makanya harus pakai kampus. Masya Allah. Saya yang tidak terbiasa seperti itu, ketika harus begitu, saya rasanya tak kuat. Sebab ketika sudah keluar, yang namanya timbul nggak bisa bergerak-gerak sudah, karena jijik. Betul itu yang membuat stres itu. Jadi masa kritis di minggu pertama sudah nafas terlalu bersengal-sengal, sesak, ditambah dengan kondisi yang tidak familiar seperti itu. Bahkan saya itu sering kali dan terus menerus WA istri saya nggak kuat rasanya. Yang saya nggak kuat begini, ketika air seni, air kencing macet selangnya,
dan macetnya di tengah malam. Saya tengah malam itu macet, tidak bisa keluar. Waduh, Jakarta. Saya itu berteriak benar. Telepon petugas tidak langsung datang sebab saya sadar bahwa ketika petugas mau masuk ke ruang isolasi mesti harus pakai APD. Nah, pakai APD itu apa? Di tengah malam. Wih, saya itu semakin gak kabar. Coba bayangkan kondisi sendirian. Jadi pasien COVID itu tidak diperbolehkan dijenguk oleh siapapun selain petugas selama proses isolasi. Dan saya mulai masuk tanggal 1 September, keluar tanggal 30 September, persis 1 bulan. Di masa kesendirian 1 bulan itu saya harus melayani diri sendiri. Betul-betul dibutuhkan kemandirian pada saat itu. Nah, selanjutnya lagi, ketika macet saya harus berpikir seperti itu. Belum lagi ketika sudah BO keluar, pada keluarnya itu masih harus nunggu sampai sekian jam petugas datang. Ya saat selama itu saya harus tidak bergerak. Sakitnya luar biasa. Sakitnya luar biasa. Barangkali yang membuat tidak tahan dan stres itu ya kondisi seperti itu, sehingga mereka bisa tidak tertolong karena tidak sabar, karena terlalu stres. Nah, alhamdulillah saya pun ingat dengan nasihat teman, nasihat Pak Yai, nasihat siapapun yang peduli dengan saya, sebaiknya mendekatkan diri kepada Allah, banyak istighfar, banyak sholawat Nabi, baca sholawat Nabi, kemudian banyak membaca doa, kemudian baca Al-Quran, maka saya yakin itu dan saya lakukan. Maka secara lambat laun kondisi pikiran saya semakin sadar bahwa Allah akan memberikan pertolongan dan yakin bahwa setelah itu reda. Tidak lagi ada stres, tidak lagi ada bingung. Yakin. Jadi begitu saya menyadari bahwa harus membaca Al-Quran, harus sabar, harus membaca istighfar, harus sholat Nabi yang sebanyak-banyaknya, maka pertolongan Allah datang. Langsung reda. Saya kepasrahan muncul. Tidak lagi berontak, tidak lagi mengeluh. Ya, yang ada kepasrahan. Sudah, Allah, ya Allah, kalau memang ini yang dengan kehendak, berikan pertolongan. Akhirnya pertolongan datang. Nah, setelah sudah reda, maka apapun yang dulu yang sebelumnya itu merasa saya itu tidak nyaman, akhirnya menjadi nyaman. Bahkan berak itu nyaman. Nyaman akhirnya, karena Allah memberikan pertolongan. Makanya kalau ingin supaya tidak terjadi stres, muncul kesabaran, maka dekatkan diri kepada Allah, istighfar sebanyak-banyaknya, akui kesalahan, renungi selama sebelumnya itu banyak dosa yang diperbuat, minta ampun, baca sholawat sebanyak-banyaknya, insya Allah pertolongan, dan yakin dalam. Nah, 1 minggu masa kritis sudah dilalui. Ketika sudah dilepas yang namanya selang, kemudian pepes dilepas, saya harus mencoba berlatih untuk berjalan dari tempat tidur kalau mau pipis ke toilet. Tapi kondisi masih lemah. Maka saat saya harus berangkat ke toilet, saya harus berpikir, bersiap-siap, mampukah saya berbicara pada hanya 2 meter. Ketika saya harus berjalan, ternyata begitu sampai di toilet, luar biasa, ngos-ngosannya. Napas hampir tidak cukup. Makanya sebelum berjalan ke toilet, saya harus betul-betul yakin bahwa saya akan sampai
itu di minggu kedua, awal minggu kedua. Karena sudah pas. Begitu saya sampai di toilet, saya harus bersandar di sandaran infus, karena sandaran infus itu saya bawa ke toilet sebagai tiang untuk menyangga kondisi saya. Dan itu berjalan beberapa hari sampai pada minggu ketiga. Kondisi seperti itu terus. Dan pemasangan alat bantu oksigen itu menggunakan alat bantu oksigen yang paling besar, yang ada kantongnya. Ada kantong kan? Yang biasa cuma ditancapkan di lubang hidung. Tapi yang paling besar itu sampai ada maskernya, ada kantongnya. Nah itu ya. Jadi itu gambaran biar dengan itu pas ada bahwa kalau sudah terjangkit itu risikonya seperti itu. Kalau tidak tertolong ya meninggal. Kalau tidak tertolong ya hidup maksudnya ya. Tetap tertolong ya meninggal kembali. Jadi cuma ada dua pilihan. Kebanyakan pasien COVID itu tidak tertolong, satu karena kondisi penyakit bawaan. Karena punya penyakit bawaan, ya, punya histori itu. Kemudian di samping itu yang paling pokok, tidak sabar. Akibat tidak sabar, akhirnya stres, gitu. Kalau sudah stres, imunnya turun. Jadi sebelum saya di sana itu ada kabar dari petugas bahwa sebelumnya itu ada pasien yang meninggal karena tidak sabar. Semua alat bantu secara paksa dilepas oleh yang bersangkutan dan kepinginnya pulang. Akhirnya nggak tertolong. Nah seusia saya itu 50, 5 itu usia rawan. Kebanyakan usia-usia seperti ini rawan untuk tidak sembuh, rawan untuk ya tidak selamat tertolong itu. Tapi anak-anak sekarang mudah-mudahan imun anak sekalian tinggi dan tidak mudah. Tapi ingat, yang dikhawatirkan itu begini, seorang usia muda ketika imunnya kuat bisa jadi virus tidak terpengaruh dengan virus. Tetapi ingat bahwa ketika ketemu dengan keluarga, orang tua itu rawan kena, maka terkena orang tuanya. Makanya yang diharapkan adalah dalam satu keluarga itu jangan mementingkan diri sendiri, terutama anak muda. Keluar kemana-mana, saya nggak apa-apa. Padahal orang tua ada di rumah. Ketika kontak dengan orang tua kan rawan. Maka jangan sampai terjadi itu. Itu bahaya. Bagi orang yang muda, yang staminanya dan imunnya tinggi, tidak masalah. Tapi ketemu dengan orang tua yang usianya sudah lanjut, itu kan bahaya. Apalagi dengan sejarah, punya penyakit bawaan, itu malah bahaya. Dan dengan harus sayang keluarga. Jadi kehati-hatian kita sesungguhnya bukan hanya untuk diri sendiri. Jadi hati-hati itu bukan menyelamatkan diri Anda sendiri. Kehati-hatian kita dalam menjaga kondisi seperti ini sesungguhnya adalah buat orang lain, buat keluarga. Makanya diharapkan agar kita ini toleransi dan istilahnya menjaga masing-masing. Jadi kepedulian terhadap diri kita sendiri itu sebenarnya adalah peduli terhadap yang lain. Nah, kalau kalian teruskan, sudah 2 minggu berjalan, sudah enak. Tinggal sesak saja. Kondisi yang lain sudah normal, sesaknya ini sampai 1 bulan. Kenapa? Ternyata bukan hanya COVID yang menyebabkan sesak. Ada penyakit lain, tapi sebelum itu belum pernah merasakan.
Saya sebelum kena itu belum pernah merasakan ada sesak nafas, belum pernah. Nah ternyata setelah didiagnosis, setelah diperiksa, paru-paru saya itu karena banyak merokok, ya banyak rokok. Kemudian ditambah lagi dengan masuknya virus COVID, sehingga pasien COVID normalnya itu hanya 14 hari dirawat di rumah sakit, tapi saya sampai 1 bulan karena harus menunggu normalnya paru-paru. Itu harus saya. Nah, ternyata saya pada saat di rumah sakit diisolasi di ruang COVID itu ada satu obat tradisional yang Allah kirimkan kepada kami. Itu pertolongan Allah. Bukan semata-mata dengan obat itu, tetapi sebenarnya ini adalah pertolongan Allah melalui obat itu, yaitu minyak kayu putih. Itu diantaranya yang saya rasakan Allah itu memberikan kesembuhan. Jadi dengan minyak kayu putih itu saya teteskan di lidah saya, di pangkal lidah itu 2 kali tetesan. Dan itu setiap 2 jam. Ternyata berangsur-angsur membaik. Makanya yang baik adalah yang bagi kita yang sehat itu seharusnya sehari itu 2 kali hanya 1 tetes. Misalnya di siang hari 1 tetes, kemudian menjelang tidur 1 tetes. Dan itu rasanya luar biasa. Dan itu cara Allah memberikan pertolongan kepada kita. Dan insya Allah dengan cara itu kita ini terhindar dari COVID. Dan itu sudah tertulis di Facebook. Yang asal sesungguhnya ada ya. Obat-obat lain ya pendukung itu ada, baik dari dokter maupun dari yang lain. Yang ada yang namanya prebiotik, cairan kiriman teman saya untuk selalu saya konsumsi, tetapi pada saat itu tidak banyak perubahan, hanya sedikit ya. Tetapi setelah saya mencoba untuk meneteskan minyak kayu putih di pangkal lidah setiap 2 jam sekali, dan sekali tetesan itu 2 tetesan sekali waktu, maka alhamdulillah banyak perubahan yang signifikan, sehingga saya yakin Allah memberikan pertolongan dengan ini, dan itu bisa dilakukan oleh anak saya. Di sana kalau coba aja, kalau tidak terbiasa emang nggak enak ya. Dan perlu diingat, saya sebetulnya itu pengkonsumsi bawang putih. Konsumsi bawang putih kalau saya kan mengelola. Saya selama ini, sebelum maupun selama maupun sesudah kena COVID itu konsumsi bawang putih sejak insya Allah 7 tahun yang lalu. Ya, ternyata bawang putih mentah ketika dikunyah dan ditelan setiap pagi 1 siung saja mentah itu banyak manfaat. Banyak manfaat. Dulu sebelum saya mengkonsumsi itu ternyata banyak keluhan sakit, apakah itu kolesterol, apakah itu capek dan seterusnya. Maka setelah itu alhamdulillah penyakit itu hilang. Jadi selama saya di rumah sakit saya juga konsumsi bawang putih tanpa sepengetahuan dokter, tapi ketika diketahui oleh perawat nggak apa-apa. Dan itu diyakini bawang putih itu banyak manfaat. Dan sampai sekarang saya juga masih konsumsi. Nah, saya sampai kerasa anak sekalian, karena saya sudah berserah diri dan sudah menyadari saya menerima apa adanya, maka sampai berakhirnya saya dirawat itu saya nggak kepingin keluar, karena sudah terbiasa di situ, karena merasa dilayani ya. Meskipun keseharian selama itu nggak ada orang yang menemani saya, seorang keluarga pun nggak ada, yang ada cuma sesekali perawat. Ya, bayangan saya sebelum
saya sakit itu ada cerita bahwa kadang-kadang seringkali pasien COVID itu dihantui oleh roh-roh halus, diganggu, diangkat-angkat. Alhamdulillah, karena saya percaya ada Allah, tidak diganggu. Dan pada tepat tanggal 30 September saya dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang. Pada saat keluarnya saya dari ruangan itu, protokolnya ketat luar biasa. Saya harus mandi di kamar mandi ruangan itu, pakai ganti baju dari rumah, kemudian masih harus dilapisi baju dari rumah sakit saat keluar dari ruang itu. Begitu keluar dari pintu, langsung baju yang dari rumah sakit dilepas, saya harus masuk ke gledek, ya, gledek tadi, kursi roda yang telah dilengkapi dengan alat pelindung plastik. Saya itu kayak orang yang harus betul-betul dibawa kemana gitu ya, dibungkus, baru saya digledek sampai ke kendaraan saya. Dan itu ada pengawalnya, bukan hanya sekedar petugas yang mendorong, tapi satpam di depan itu mencari, menunjukkan jalan, dan orang lain tidak boleh lewat. Kalau mau nyabrak, cuma seolah saya itu membawa bencana. Betul. Jadi ada orang yang mau nyabrak dari situ, seolah saya itu membawa bencana. Seperti itu anak-anak sekalian, ketika kita ini sudah dipastikan kita apa itu, sanksi sosialnya luar biasa. Orang lain, tetangga-tetangga itu nggak mau ada yang datang. Bahkan ketika tetangga saya yang meninggal karena COVID, tidak ada yang menjemput, tidak ada yang takziah. Makanya kita harus hati. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan saya untuk hidup. Ya, alhamdulillah Allah memberikan pertanda untuk saya supaya saya bisa beribadah sebanyak-banyaknya. Dan saya mengharapkan pada kalian jaga diri baik-baik. Ya, kalau ketemu dengan orang lain di luar pondok harus betul-betul protokol itu diperhatikan. Jangan sembarangan menerima. Kalaupun terpaksa harus menerima, protokol kesehatan harus dipenuhi, pakai masker dan seterusnya. Dan jangan keluar sembarangan. Dan jangan boleh ada orang luar masuk sembarangan. Mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan kepada kita semua dan kita sekalian. Demikian. Dan kalaupun jenengan itu kepingin tahu ceritanya, maka nanti mintalah alamat Facebook tautan tentang itu ke Pak Yai. Ya, demikian, ada kurang yang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.